Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini dari kelas 1B jurusan Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan memaparkan proposal bisnis saya tentang Outer Scarf by Nadine. Nama Outer Scarf by Nadine dalam logo ini diambil dari khasnya barang yang akan kami jual, di mana bunga menggambarkan cinta dan kebahagiaan yang kami berikan kepada pelanggan. Kemudian warna nude coklat yang berarti anggun, tenang, dan menyejukkan jika pelanggan melihatnya. Untuk jenis usaha ini berjalan dalam bidang fashion wanita, yaitu outer. Kami menjual produk berkualitas dengan jahitan yang rapi, bahan yang lembut dan nyaman jika dipakai. Kami membuat produk yang sangat digandrungi oleh anak muda maupun orang dewasa saat ini. Outer dapat digunakan untuk acara formal maupun semi formal sesuai dengan kebutuhan. Untuk target pasar kami adalah seluruh wanita dari segala usia, baik anak muda maupun wanita dewasa. Outer Scarf by Nadine membidik pasar kelas menengah ke bawah dengan pemberian harga yang terjangkau dan tidak menyulitkan. Pada prinsipnya, kami akan membuka usaha ini dengan suasana kekeluargaan dan pelayanan yang baik, sehingga membuat masyarakat merasa puas dengan layanan kami dan senantiasa kembali ke tempat kami. Strategi yang digunakan untuk mempromosikan produk ini adalah dengan menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, serta secara langsung turun ke lapangan. Metode pemasaran yang kami gunakan yaitu online shop seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, serta endorsement kepada selebgram, dan pemakaian produk itu sendiri agar bisa dilihat oleh banyak orang. Lalu kemudian ada analisis SWOT. Strength atau kekuatan. Yang pertama, keunggulan produk. Kami menawarkan suatu produk yang berinovasi dari hijab dan dipadu padankan dengan unsur keindahan. Model outer kami berbeda dari penjual yang lain dan jahitannya juga sangat rapi. Harga yang kami tawarkan termasuk murah dengan kualitas yang bagus. Yang kedua, keterampilan dan keahlian. Kami memiliki keterampilan untuk melakukan inovasi scarf dan keahlian memadu padankan outer scarf dengan dalamannya. Yang ketiga, bahan baku mudah didapat. Bahan baku pembuatan outer ini tersedia banyak dan mudah didapat serta harganya tidak begitu mahal, serta jenisnya beraneka ragam sehingga dapat meningkatkan pilihan outer scarf. Lalu ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, belum memiliki cukup pengalaman. Pengalaman untuk memulai usaha yang masih minim merupakan suatu kelemahan yang harus kami atasi. Yang kedua, kurangnya sumber daya manusia. Keterbatasan sumber daya manusia sebagai admin dan membantu proses penjualan barang. Diperlukan keterampilan marketing untuk mempromosikan barang. Lalu ada opportunities atau peluang. Yang pertama, banyaknya konsumen. Banyaknya wanita, khususnya anak muda yang menyukai dunia fashion dan outer scarf ini menjadi yang tren saat ini. Yang kedua, sistem pemasaran. Pemasaran bisa dibilang cukup mudah karena kami hidup di zaman serba modern dengan banyaknya media pemasaran seperti TikTok, Instagram, dan endorsement, sehingga banyak masyarakat yang akan mengetahui produk kami. Kemudian ada threats atau ancaman. Konten yang kreatif. Zaman sekarang semua promosi menggunakan media sosial dan harus membuat konten yang kreatif setiap harinya agar menarik perhatian konsumen. Keaktifan itu sendiri membutuhkan kreativitas dan ide-ide membuat konten yang menarik perhatian pelanggan agar tidak bosan ketika mengunjungi media sosial toko kami. Kami menganggap ini sebagai ancaman karena kami harus berpikir setiap harinya untuk menyuguhkan konten yang menarik dan bermanfaat. Oke, untuk perencanaan bisnis, yang pertama ada biaya tetap atau fixed cost. Yang pertama, kami membeli printer EP RPPP 02 sebanyak 1 buah seharga Rp248.000. Lalu ada biaya variabel atau variable cost yang kami keluarkan setiap bulannya. Seperti yang pertama, kami membeli hijab bahan voile sebanyak 35 piece dengan jumlah harga Rp805.000. Yang kedua ada plastik zipper custom sebanyak 35 piece dengan harga Rp62.000. Lalu yang ketiga ada label Peter Pan sebanyak 500 piece dengan harga Rp100.000. Yang keempat, packing polymer sebanyak 100 piece dengan jumlah harga Rp97.000.
Lalu yang kelima, biaya menjahit sebanyak 35 piece seharga 70.000. Lalu yang keenam, stiker thermal sebanyak 5 roll dengan jumlah harga 35.000. Dan kami total 1.169.825 perak. Kemudian ada biaya total dengan rumus variable cost ditambah fixed cost. 1.169.825 perak ditambah 248.000. Hasilnya Rp1.417.000. Untuk biaya tetap dan harga per unit, biaya tetap yang dibutuhkan untuk 1 bulan adalah 248.000 dibagi 12 bulan sama dengan 20.666,7. Total biaya produksi yang dikeluarkan per bulan sama dengan 20.666,7 ditambah 1.169.825 perak sama dengan hasilnya 1.190.491,7. Biaya per unit adalah total biaya produksi dalam 1 bulan dibagi jumlah produk yang dihasilkan per bulan. 1.190.491,7 dibagi 35 buah sama dengan 34.014,0486. Harga jual per unit adalah 59.000. Untuk modal awal, total biaya tetap ditambah biaya variabel selama 1 bulan, yaitu 248.000 ditambah 1.190.491,7. Hasilnya 1.438.497,7. Analisis titik impas atau break even point dengan rumus total biaya produksi selama 1 bulan dibagi produksi yang dihasilkan dalam 1 bulan, yaitu 1.190.491,7 dibagi 35 buah. Hasilnya 34.014,0486. Harga jual per unit yaitu 59.000. BEP produksi sama dengan total biaya produksi selama 1 bulan dibagi harga per unit sama dengan 1.190.491,7 dibagi 59.000 sama dengan 21 buah. Jadi untuk mencapai titik impas, maka dalam 1 bulan yang harus terjual adalah 21 dengan harga per produk yaitu 59.000. Kemudian di sini ada analisis keuntungan. Rumusnya, outer scarf yang terjual dikali dengan harga jual, yaitu 35 buah dikali 59.000. Hasilnya 2.065.000. Untuk keuntungan, pendapatan dikurang total biaya produksi, yaitu 2.065.000 dikurang 1.190.491,7. Hasilnya 874.508,3. Jadi, keuntungan yang diperoleh dengan menjual 35 outer scarf dengan harga 59.000 per buah dalam 1 bulan adalah 874.508,3. Kemudian di sini kita akan menganalisis pengembalian modal. Rumusnya total biaya produksi dibagi dengan laba usaha, yaitu 2.065.000 dibagi 874.508,3. Hasilnya 2,36 bulan atau 73 hari. Untuk catatan, dalam 1 bulan diproduksi 35 buah outer scarf. Outer scarf yang harus dijual per hari yaitu 35 outer scarf dibagi dengan 30 hari, hasilnya 2 outer scarf. Maka payback periodnya sama dengan BEP produksi dibagi dengan penjualan per hari, yaitu 21 dibagi dengan 2 sama dengan 11 hari. Jadi modal akan kembali dalam jangka waktu 11 hari dengan penjualan 2 outer scarf tiap harinya. Sekian pemaparan proposal bisnis outer scarf by Nadine dari saya Andini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.